Sebenarnya kalau dibilang memancing ini jago ya, memancing ini kan ada yang bilang teknik itu 1%, 90% itu laki. Oke. Keberuntungan. Jadi paling tidak pada saat itu kenapa saya dipilih, saya tahu mungkin Kebanyakan laki gitu. kebanyakan saya juga kebanyakan lakinya, jadi hokinya, dan kemudian karena saya ini seorang marketing, seorang sales dulunya, jadi kita dengan mudah untuk membaur, bersosialisasi dengan komunitas-komunitas. Dan saat itulah kami sering diutus oleh brand ini, Relik Nusantara, untuk pergi ke turnamen besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Bang Rozi Pelawan. Halo Bang, apa kabar? Halo, apa kabar Bang Zaki? Alhamdulillah sehat Bang. Udah lama banget kita nggak ketemu ya? Kita itu udah nggak ketemu sejak kita keluar dari kuliah Bang. Ya. Abang itu nikahin teman kuliah saya. Saya nggak sedih sih Bang. Ya. Tapi itu begitulah kehidupannya. Gitu loh. Ini teman saya guys, waktu masih kuliah. Berarti lama banget ya? Udah lama banget. Jadi Bang Zaki ini tahu perjalanan susah saya. Susah sekali. Susah sekali. Rada-rada senang. Dan sangat susah. Dan sangat susah. Sampai sekarang kita bertemu lagi, dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Gitu Luar biasa. Bang, namanya siapa sih? Nama asli? Nama asli saya sesuai ijazah ya nih ya. Erdi Rozi. Jadi nama asli itu pemberian dari kakek nenek saya dari Bangka Belitung. Oh, asli Bangka Belitung. Bangka Belitung. Tapi kuliah di Bandung waktu itu. Di Bandung, betul. Dulu masih SD, SMP, SMA di Bandung juga? Nah, saya SMP, SMA itu ada di Bangka. Jadi di Bandung ini semenjak kita ketemu pada saat zaman-zaman kuliah ya. Zaman kuliah. Iya. Jadi saya tahun 98 ke Bandung, dan ya itu zaman-zaman kuliah kita sampai dengan tahun 2000-an ya, 2001 ya. Sampai gitu. 2003 lah. Iya. Gitu loh. Tapi enakan di Bandung atau di Bangka? Kalau untuk kehidupan sih saya pribadi ya lebih senangnya di Bangka. Ya, tapi karena memang di sini kita semangat untuk mencari sesuap nasi ya, jadi di sini mungkin tantangannya lebih baik lah. Lebih baik. Ya. Bang Rozi, saya biasa panggil Bang Oji ya. Siap. Oji. Ini kuliah nih di Bandung kan. Sekarang kan udah di kota lain lah ya. Ya. Dulu kan sebenarnya abang ini kerjanya lulusan S1 lah ya. Ya. Sarjana. Tapi kan kerja jadi sales obat nih. Ya. Awal-awalnya nih, kok bisa buka brand sendiri di dunia pancing? Itu prosesnya kayak gimana sih? Ya, memang proses panjang kehidupan ya. Jadi di awal proses itu memang kita mesti menjalani. Saya pun sendiri bukan dari lulusan farmasi ya. Tapi saya terjun ke dunia farmasi, dan di marketing itu adalah sesuatu pembelajaran yang baru. Saya belajar di situ bagaimana menjadi seorang marketing, sales yang baik. Perjalanan waktu ya, saya juga akhirnya mengenal sebuah hobi di antara komunitas-komunitas. Setelah saya pindah ke Jakarta, saya menemukan
hobi memancing, tapi mancingnya ini beda sama mancing di kampung dulu ya. Waktu dulu memang saya masih kecil suka mancing juga, tapi bukan memancing profesional. Nah, setelah saya ke Jakarta, saya bertemu dengan komunitas. Hobi saya yang dari lahir itu kembali muncul, dan saya akhirnya menemukan hobi memancing profesional yang saya menemukan luar biasa banyak teman-teman yang satu frekuensi. Oke. Iya, Satu jalan ya. satu jalan, dan proses itu jalan bertahun-tahun sampai suatu hari akhirnya saya menemukan sebuah komunitas yang membuat saya berharga berada di situ. Semua masukan, semua ide kita diterima. Dan pada saat itu ada salah satu brand yang memang senang untuk kami angkat, untuk kami buat iklan, promosi seperti itu. Dulu nama brandnya itu Relik Nusantara. Oke. Ya, saat itulah saya mengenal banyak-banyak teman, bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh pelosok Nusantara berkat mancing. Ke mancing. Itu kan dulu stasiun TV yang untuk mancing itu MNC ya? Bukan? MNC ada juga. MNC. MNC dulu. Mancing mania itu di stasiun apa? Dulu ada dua ya, ada Mancing Mania di Trans 7 dan ada Mata Pancing Mata pancing. di MNC. Itu kan ikut di situ juga kan? Iya. Sebagai apa di situ? Sebagai peserta aja. Dulu saya berkesempatan untuk ikut syuting di sana itu bersama Kang Iyo ya dulu ya. Kang Iyo tuh orang Bandung juga nih, vokalis. Tapi beliau memang host di MNC. Jadi kami pas turnamen, Ikut turnamen juga ini? ikut turnamen. Jadi saya Dilombakan ya? iya, dilombakan, dan saya juga diutus dari salah satu brand tadi untuk menemani, untuk sebagai peserta lah di sebagai pro staffnya mereka. Disponsorin lah. Ya, disponsorin. Jadi Kenapa mereka sponsorin? Apakah lihat jago mancing atau gimana? Punya keahlian khusus atau gimana? sebenarnya kalau dibilang memancing ini jago ya, memancing ini kan ada yang bilang teknik itu 1%, 90% itu laki, Oke. keberuntungan. Jadi paling tidak pada saat itu kenapa saya dipilih, saya tahu mungkin Kebanyakan lakinya gitu. kebanyakan saya juga kebanyakan lakinya, jadi hokinya, dan kemudian karena saya ini seorang marketing, seorang sales dulunya, jadi kita dengan mudah untuk membaur, bersosialisasi dengan komunitas-komunitas. Yeah. Dan saat itulah kami sering diutus oleh brand ini, Relik Nusantara, untuk pergi ke turnamen besar. Turnamennya di Indonesia aja? Di Indonesia aja. Karena kalau di luar itu internasional itu banyak di sini. Oh. Iya, di luar itu sangat jarang. Itu ada kelas-kelasnya juga? Memang itu kalau turnamen internasional itu udah mengelompok kelas profesional semua di situ ya. Jadi ikut turnamen internasional? Ikut. Pernah menang? Belum pernah menang. Tapi memang buat pengalaman ya. Tujuan kita ke sana itu bukan hanya untuk menang ya, tapi mengenalkan brand kita ini ke dunia mancing luas. Iya, dunia profesional. Dan pada saat turnamen itu pun kita bukan cuma diam di kapal gitu, tapi kita juga membaur dengan komunitas-komunitas lain. Jadi disitulah asiknya. Saya kenal sama
Makassar, Sulawesi, saya kenal dengan orang Ternate, Seluruh Indonesia lah ya. saya kenal dengan orang Kupang, saya kenal dengan orang dari Kalimantan. Jadi pengalaman itu nggak bisa kita beli. Jadi memang prosesnya panjang dan itu butuh waktu dan tenaga yang luar biasa, Bang Zaki. Itu kelasnya ada? Kelas berapa atau gimana? Atau yang paling berat aja gitu? Enggak. Jadi kalau udah turnamen itu memang kita kelasnya itu kelas internasional ya. Kalau udah internasional turnamen, kelasnya kita kan di bawah naungan ICFA namanya. Itu naungan Ada asosiasinya lah. asosiasi internasionalnya. Jadi semua kita aturan mengacu ke aturan luar negeri. Kalau menang itu dapat apa hadiahnya? Hadiahnya sih biasanya berupa trofi, uang tunai. Uang tunai paling gede berapa? Uang tunai biasa sampai 100-an Juta. Gitu. Tapi saya yakin semua yang ikut peserta bukan demi uangnya, tapi ini adalah event gengsi internasional. Jadi mereka berharap memegang trofinya ini yang luar biasa, karena saya yakin di situ uang bagi mereka Nomor 2 gitu. Nomor 1 istri. Nomor 1 istri. Oh gitu ya. Ya jelas. Oh gitu. Ya. Istri di mana? Istri. Di rumah atau yang ikut? Iya. Gitu. Biasanya kan pelaut itu mata keranjang ya. Pemancing nggak mata keranjang loh ya. Lagu. Oh itu lagu. Gitu. Dan, Bang. Ya. Kalau dulu ya sebagai sales obat itu kan pasti ada suka dukanya dong ya. Apa sih suka dukanya? Nunggu dokter atau gimana? Jualannya kayak gimana? Ya, suka dukanya itu sukanya yang jelas kita senang pada saat itu kita mendapatkan salary yang cukup baik ya. Dapat insentif jika tercapai. Ya dukanya itu prosesnya tadi seperti melalui penolakan seorang dokter, kesulitan-kesulitan di lapangan seperti itu, kerja lapangan seperti itu ya kita paham lah ya. Jadi nggak mudah untuk menaklukkan dokter, membuat sebuah produk kita standar di rumah sakit. Tantangannya itu lebih ke bagaimana menciptakan produk kita ini dikenal, dipergunakan di rumah sakit. Tapi kembali setelah saya mungkin kurang lebih 15 tahun saya bekerja di situ, saya merasa ini adalah pekerjaan yang menantang. Menantang. Dan saya juga mempelajari akhirnya bagaimana sebuah produk itu kita branding, dikenal sampai dokternya itu mengingat terus di kepalanya dan sampai dia selalu meresepkan produk kita. Nah mulai dari situlah saya berpikir apa bedanya dengan produk yang kita bikin sendiri. Betul. Kita jual sendiri, kita kemas sendiri, kita buat sedemikian rupa supaya produk ini menarik di konsumen dan kita berharap produk ini bisa besar seperti produk itu. Itu awal saya berpikir sebelum saya memutuskan untuk resign dari perusahaan itu. Jadi sebetulnya memang prosesnya saya udah jalani di 2018. Bang Zaki, 2018 saya udah mulai tadi ya, dari proses memancing saya udah membangun komunitas, komunikasi dengan komunitas, hubungan baik, sering trip mancing bareng gitu ya. Iya. Kemudian kekeluargaannya jadi lebih dekat. 2018 akhirnya saya ada kesempatan untuk membuat sebuah produk tadi yang
kita beri nama sekarang dengan nama Pelawan. Pelawan. Iya, Brandnya itu. brandnya itu. Itu brand sendiri itu. Brand sendiri. Kenapa nih Pelawan? Ya, sebetulnya sebelum brand nama Pelawan ini jadi, saya udah keluarkan itu produk, tapi nggak ada namanya. No name. No name. Saya lakukan itu karena saya sendiri sebetulnya belum paham bisnis ini akan bisa berjalan bagus atau tidak, Tidak. gitu kan. Tapi dengan bekal marketing saya, dengan pengetahuan dan tentunya juga dengan kualifikasi produk yang bagus, Iya. saya yakin ini produk akan bisa berkembang. Di 2018 saya udah melakukan penjualan itu kurang lebih sekitar 100.000 pieces. Wih. Itu. No Tapi name. no name itu. No name. Akhirnya kita memutuskan membuat sebuah brand dengan nama Pelawan tadi. Pelawan. Kenapa namanya Pelawan? Jadi Suka melawan. ada filosofinya. Oh, filosofinya. Jadi bagi saya pemberian sebuah nama, sebuah produk itu harus ada maknanya di dalamnya. Ya, jadi Pelawan ini adalah sebetulnya nama sebuah kayu. Oke. Kayu yang ada. Suka main kayu berarti. Uniknya ini kayu ini hanya banyak di Bangka Belitung. Oke. Ya, Udah dipatenkan dong berarti. sudah kita patenkan. Jadi sudah terdaftar di HAKI ya. Oke. Dan filosofi dari kayu Pelawan inilah yang membuat sebuah produk tadi jadi unik. Banyak orang bertanya, kok namanya Pelawan? Kenapa? Itu kan nama sebuah kayu. Karena saya bilang Pelawan ini ciri khasnya mirip dengan produk senar saya. Apa ciri-ciri yang mirip? Kuat, keras, dan tidak mudah pecah. Oh. Ya, jadi senar yang saya bikin ini bukan berbahan nilon, Bang Zaki. Bukan senar-senar biasa. Saya kira motonya obat kuat gitu. Ya, Keras. Tapi nggak pecah itu beda lagi. ada pecahnya kan? Itu ada pecahnya. Iya. Kalau nggak sama dengan obat kuat. Iya. Itu bukan obat kuat kan? Kalau produk yang ada tahan lamanya, itu berarti obat kuat. Sekarang kan enggak ya. Nggak ada. Dulu dunianya dunia sales. Iya. Obat ada itu obatnya. Iya. Tapi kan nggak mungkin alat pancing pakai tahan lama juga ya. Iya. Ada juga berarti. Senarnya tahan lama. Sebenarnya kita kan pakai senar ganti. Oh. Jadi putus juga ya. Ini produk habis setelah kita pakai. Habis pakai buang. Oh. Ya, kita nggak mau beresiko ya habis pakai kena goresan gigi ikan, kena goresan karang. Habis kita besok mau mancing lagi, kita potong lagi, kita sambung lagi. Baru. Nah, itulah fungsinya senar Pelawan tadi, karena berfungsi sebagai leader. Betul. Di depan fungsinya. Begitu. Semua orang kan nggak suka mancing ya. Ya. Tapi pada saat mereka udah merasakan, itu jadi hobi tuh, kan? Ya. Dan banyak juga artis yang mulai terjun ke dunia pancing gitu. Ya. Tapi nggak tuh? Tapi kalau menurut saya sih semua orang suka mancing. Suka ya? Iya. Mancing keributan. Iya, itu. Ada yang suka benar-benar mancing, ada yang suka pancing keributan. Bedanya di situ. Dunia sekarang kan harus viral, Bang. Iya. Nyenggol sana, nyenggol sini, habis dilaporkan, minta maaf. Ya, itu dia. Itulah dunia. Ini kan hobi yang jadi kerjaan ya. Jadi usaha sendiri nih. Pasti kan pada saat keluar dari zona nyaman nih kan, gua tetap di kerjaan kantoran atau jadi pengusaha, itu kan pasti berkecimpung di otak tuh, mau pilih yang mana. Tuh mulainya kayak gimana tuh prosesnya? Memang
itu keputusannya nggak mudah ya. Mm-mm. Eh, kita mau melewati dua persimpangan yang sangat berbeda ini, kerja dengan bisnis ya, kerja dengan bisnis. Tapi memang sebetulnya sebelum saya mengakhiri dunia kerja ini, bisnis ini sudah berjalan. Iya. Jadi saya sudah memulainya itu kurang lebih 3 tahun sebelum saya resign. Mm-mm. Jadi trial errornya sudah banyak sekali. Dan pada saat saya memutuskan untuk resign dari farmasi itu, memang saya merasa udah yakin 100% Mm-mm. bahwa kehidupan saya ada di sini. Kan ada yang bilang begini, kerjaan yang enak adalah, kerjaan yang nyaman adalah hobi yang dibayar. Wih. Jadi saya berpikir inilah jalan hidup saya. Mm-mm. Saya akan fight habis-habisan di sini untuk membesarkan Pelawan. Dan alhamdulillah sampai tahun sekarang, tahun ke-7, 7. kita sudah punya 6 produk yang luar biasa. Dari mulai senar, sekarang sudah sampai kejuaraan. Dan ini selalu berkembang setiap tahun. Dan setiap tahunnya ada sesuatu yang baru, Yeah. inovasi. Ini komitmen dari Pelawan sendiri untuk mengeluarkan produk baru, untuk membuat pemancing-pemancing Indonesia lebih seru lagi mancingnya. Apalagi Pelawan selalu mengeluarkan produk-produk terbaru yang inovatif. Biasa kan kalau yang mancing itu kan biasa kan yang di atas umur 30 lah ya. Kalau sekarang itu apakah anak-anak muda yang masih Gen Z itu banyak ikut juga, Bang? Sekarang itu mancing itu udah nggak kenal usia. Jadi mancing itu sudah banyak sekarang mulai dari usia-usia dini, ya, dari anak-anak usia sekolah. Tapi memang cenderung mancing ini kan syarat dengan teknik, syarat dengan pembelajaran di situ. Iya. Cara mengikat kail, cara memilih senar, cara memilih memakai joran dengan teknik mancing tertentu. Iya. Jadi memang usia-usia dini ini biasanya diturunkan dari orang tua. Orang tua ya. Orang tua yang mengajak anaknya. Karena mancing ini adalah hobi yang positif, Bang Zaki. Ya, mancing yang mengajarkan anak untuk berusaha. Bagaimana cara mendapatkan ikan. Di situ ada mereka harus sabar. Gitu. Jadi menariknya memang di tengah kita berperang dengan gadget ya, tapi ada salah satu hobi yang boleh dibilang ini sangat disenangi orang tua karena bersifat outdoor. Betul. Ya, dan membuat mereka jadi fisiknya tergerak gitu untuk melakukan aktivitas. Di pancing ini ada kursusnya nggak, Bang? Atau otodidak aja atau gimana? Di pancing ini sebetulnya kebanyakan orang belajar otodidak. Ya, jadi kalau untuk kursus nggak ada. Tapi kalau untuk seminar-seminar biasanya ada. Kita buat seminar-seminar. Makanya saya beberapa tahun belakangan ini banyak kedatangan teman-teman artis. Wih. Iya. Ya mungkin Bang Zaki tahu lah ya, ada beberapa juga yang sudah dikenal di Indonesia. Dan artis ini hobi mancing. Biasanya kan artis hobi mancing ricuan ya. Nah,
Tapi ini benar-benar mereka mau mancing, benar-benar hobi memancing. Dan lucunya itu mereka nggak tahu tekniknya. Dan akhirnya apa? Mereka mulai mencari figur-figur di mana mereka bisa belajar dan di mana seseorang yang mau berbagi tentang ilmu memancing. Ya, disitulah kita akhirnya menemukan teman-teman baru, teman-teman artis. Ya, kalau saya bilang mereka artis lebih banyak dikenal ibu-ibu atau di sinetron ya, tapi begitu mereka mau memancing, mereka kan ketemu kita. Betul. Ketemu kita. Jadi mereka butuh kita untuk membimbing mereka bagaimana memancing dengan teknik yang benar. Itu. Keseruan dunia mancing itu seperti apa, Bang? Keseruan dunia mancing itu gini. Ada yang umumnya orang keseruan memancing itu saat strike, saat fight dengan ikan, di mana adrenalin mereka terpacu. Bagaimana supaya ikan itu bisa naik? Iya, dengan konsentrasi tinggi, walaupun panas-panas mereka rela berjemur, fight dengan ikan, dan akhirnya mereka bisa menaikkan ikan itu. Namun ada juga yang memang semata-mata bukan karena ikan. Mancing ini udah jadi lifestyle ya. Ya. Taruhan juga bisa ya? Bisa. Dan ada orang yang sekedar memancing hanya untuk berekreasi, melihat laut, melihat alam. Kadang mancing hanya sekedar formalitas saja. Sekali dua kali mancing, mereka lebih banyak istirahat, menikmati alam. Tapi ya kembali kenyamanan masing-masing. Seru mana, mancing di laut atau mancing di sungai? Pemancing ini kan kita sebutnya angler ya. Ya. Bang Jaki ya. Angler ini terbagi dari macam-macam nih. Ada angler laut, angler fresh water, angler sungai. Biasanya mereka dengan teknik casting. Castinger mereka dengan umpan tiruan untuk memancing gitu. Dan ada satu lagi angler kolam, pemancing kolam. Betul. Itu biasanya banyak di daerah-daerah kayak di Bandung. Yang jauh dari sungai dan laut lah ya. Yang jauh dari sungai dan laut gitu. Dan tantangannya sih beda-beda. Kalau di kolam kan bisa galatama ya. Ya. Kalau di laut bedanya namanya apa? Kalau di laut mereka sebenarnya bukan galatama, mereka memang mancing dengan teknik di laut itu kan berbagai macam teknik, ada dasaran, ada jigging, ada casting, ada popping, gitu, teknik memancing. Dan kalau sejenis kayak kompetisi ya, galatama itu kan kompetisi ya, tapi dilakukan di kolam. Di kolam. Kalau di laut itu mereka ada kompetisi nanti biasanya tidak terlalu sering, tapi berapa bulan sekali. Namanya turnamen. Turnamen. Nah itulah yang saya pernah ikuti, turnamen yang besar-besar biasanya di Indonesia Timur. Kalau turnamen tuh medannya itu medan berat atau ikannya udah dipilih tuh Bang? Turnamen itu kan sebetulnya lebih ke spesies. Lebih ke spesies. Jadi misalnya ada ikan marlin, itu mereka dapat poin besar. Tapi kalau kelas internasional biasanya kita nggak boleh naikkan ikan marlin karena itu harus take and release. Kayak gimana tuh Pak? Marlinnya itu begitu dapat sekedar udah di pinggir kapal, kayaknya kita lepas di situ, kita dikasih tag sama panitia. Biasanya take and release. Kita dikasih tag
penanda untuk ikan marlin. Setelah dapat di tag, kita rilis lagi, kita lepas. Dan itu kita di panitia dapat poin, biasanya poinnya cukup besar dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Kan itu kan rada susah ya. Susah. Pada saat kapal itu dideketin ikan, dia kan masih tetap gerak, Iya. masih hidup. Pada saat mau ditangkap itu gimana? Ya, jadi Apalagi marlin kan bobotnya gede ya, bobotnya gede, bisa 100 kilo up. dan agresif kan. Iya, ya memang nggak mudah memang untuk membuat marlin itu tenang. Jadi kadang kita juga pemancing sih udah tahu lah ya, begitu marlin sudah mendekat, kita juga jangan terlalu digentak ya, ditarik gitu. Tapi diseret pelan-pelan supaya dia ngikutin ke kapal. Saat di pinggir baru kita lepas mata kailnya, kita udah pakai alat, kita lepas kailnya, terus kita tag biasanya sih di punggung sini, tag, baru kita rilis. Kayak tembakan gitu ya. Kayak tembakan. Cabut kailnya kan tuh susah tuh. Iya, Bisa masih ngegantung. kita ada alatnya panjang satu untuk pelepas kailnya tuh. Ada Oh, banyak. jadi nggak kena badan, Enggak. nggak kena tangan. Enggak. Kita safety lah di situ. Safety. Karena marlin kan Agresif, tajam, tajam. Bisa luka ya. moncongnya tajam, itu bisa menusuk. Kalau gitu. kalau mereka lompat itu bisa menusuk, bahaya. Pernah nggak ada kejadian ketusuk orang atau orang, Sering. tapi cuma luka aja, nggak sampai lebih Banyak yang meninggal. Banyak. Tembus kemananya? Tembus ke dada, Beneran tuh? benar. Oh, Teman saya ada meninggal. meninggal. Ya, jadi mancing di laut itu nggak main-main. Safety first-nya harus kita kuasai. Ikan, kita nggak tahu ikan apa aja bisa makan pancingan kita. Tapi kalau kita nggak ditemanin profesional, kita tiba-tiba mancing nggak jelas gitu, itu sangat berbahaya. Enakan mancing dengan bawa keluarga atau istri, atau mancing sendiri, Bang? Kalau saya sudah pernah saya lakukan dua-duanya. Mancing sama keluarga, udah pernah mancing sendiri sama teman-teman, sering gitu. Mancing dengan istri muda enggak ya? Mancing dengan istri muda saya belum. Oh, belum. Gitu. Jadi ya semua ada tantangannya masing-masing ya. Kalau tantangannya aja istri kan mabok. Iya. Ya kan? Kita jadi siap-siap jadi perawat situ kan. Gitu. Kalau mancing di kapal kan goyang tuh, Bang. Ya. Itu kalau yang nggak biasa kan muntah tuh, Bang. Apalagi bawa anggota baru lah yang baru pengen apa, hobi ya, baru mau hobi dipancing. Itu kayak nyikapnya gimana, Bang? Ya kadang-kadang sih kita udah antisipasi ya. Kita udah ada obat-obatannya juga yang memang udah dipersiapkan. Mereka udah ngerasa nih saya kayaknya bakal mabuk. Kita kasih obat-obatannya. Tapi kadang pun obat-obatan tidak menjamin ya. Tidak menjamin untuk mereka nggak mabuk. Tapi ya kalau sudah mabuk biasanya udah kita pulang lagi istirahat mereka di kapal. Kalau untuk pulang lagi sih biasanya kita kan tripnya 1 hari. Iya. Itu mereka istirahat aja sehari. Jadi sampai besok itu karena dia mabuk terus, Bang? Iya. Ada yang begitu. Ada gitu? Ada. Akhirnya nggak jadi pancing? Enggak. Tidur aja sampai 2 hari ada. Tersiksa dong orang. Iya. Siapa suruh ikut gitu ya? Kalau nggak diturunin di laut ya? Itu kadang, tapi memang karena mentalnya sudah buat mancing ya. Jadi kadang dia resiko. Dia bangkit lagi berusaha untuk mancing. Tapi kalau masih mabuk ya tetap istirahat lagi. Tapi itulah resiko. Tapi akhirnya biasanya seringnya memancing dengan rutinitas yang sering. Gak tobat dia? Enggak. Lama-lama jadi ikut. Ya, saya pun juga mabuk dulu. Mabuk laut. Tapi ya seringnya mancing membuat kita jadi udahlah. Akhirnya apalagi saat kita strike ya dapat ikan, udah mabuknya lupa mabuknya. Ya jadi kalau yang mabuk tuh biasanya nggak dapat ikan tuh. Kalau istilahnya kita boncos. Kalau dari tengah laut nih,
tiba-tiba ada badai gitu, gimana sih bang? Kan nggak mungkin balik lagi. Ya. Pernah ada kejadian kayak gitu? Sering. Badainya kayak gimana bang? Badainya itu hujan, Mm-mm. angin, hitam, petir di atas kapal. Nah, kita masuk ke kapal. Nggak pernah terbalik ya? Ombak dengan ombak setinggi. Ada yang kebalik kapal, Mm-mm. tapi kalau saya belum. Mati itu. Ada yang kapalnya hilang, Ini beneran itu. beneran ada. Ya, pentingnya tadi mancing di laut ini safety penting banget. Soal medannya. Ya, bukan cuman sekarang itu cuaca tuh udah bisa kita prediksi. Aplikasi itu udah luar biasa, bukan cuma di BMKG ya. Mm-mm. Kita udah banyak aplikasi-aplikasi yang profesional lah seperti Mm. Windy, Mm-mm. Fishing Point, itu kita udah bisa prediksi. Oh, besok cuaca bagus. Walaupun kadang-kadang ada meleset, tapi Nggak parah. nggak parah gitu ya. Mm. Tapi dengan adanya aplikasi ini itu sangat membantu untuk teman-teman memilih hari yang bagus untuk mancing. Gitu. Saya kira sih udah canggih sekarang dan hampir semua pemancing memanfaatkan itu. Jadi kalau mancing itu harus tahu teknik juga bang. Harus tahu juga cuaca. Iya. Gitu. Penting itu ya. Iya. Kalau kita mancing nih bang, biasanya kan ada yang tengil ya di atas laut ngomong sembarang. Itu ada hubungannya nggak bang? Tiba-tiba kejadian aneh di atas kapal gitu. Ya, sebagian orang sih menganggap itu sesuatu yang tabu ya. Iya. Ada juga bukan cuma obrolan ya, ada juga yang sebagian dari mereka ini melarang kita untuk membawa telur, membawa pisang. Oh gitu. Pantangan bagi mereka. Tapi di era modern sekarang ini sudah mulai terkikis. Hal-hal seperti itu udah mulai terkikis. Tapi yang kalau bicara kasar, kotor atau yang itu sih lebih ke attitude sebenarnya ya. Jadi sekarang pun udah nggak ada orang-orang seperti itu menurut saya di teman-teman mancing kita. Dan kalau yang tadi yang bawa telur tadi itu masih ada 1-2, biasanya generasi kolonial ya. Kalau sekarang kan kita milenial ya. Nah, itu kolonial itu. Kalau mancing nih bang, biasanya kan ada orang bawa supaya selamat tuh, supaya dia tambah pede, kayak jimat lah ya, buat keselamatan. Itu masih banyak kayak gitu? Ada? Gitu. Ada. Teman-teman kita banyak yang begitu. Apalagi mancing di kolam. Mancing di kolam itu hal-hal seperti itu masih kental banget. Ya, masih kental banget. Tapi kalau untuk di laut, udah nggak, udah mulai ditinggalkan lah. Itu lebih banyak di kolam kayaknya. Banyak teman saya bilang tuh, kalau mancing di laut malam hari itu ketemu hantu laut. Itu benar nggak bang? Pernah gitu nggak bang? Saya sih pribadi ya, karena saya nggak dikaruniai indera untuk melihat hal-hal gaib seperti itu, ya alhamdulillah nggak pernah. Tapi beberapa teman sih ada yang indigo kayak gitu. Ada aja sih yang ceritanya kayak gimana bang? Ya ceritanya melihat api lewat, terus ada hal-hal aneh gitu. Kapal ini ada hal aneh gitu. Ada yang hal-hal seperti itu. Tapi ya kadang-kadang cuma 1-2 orang aja yang mampu untuk melihat itu. Kayak kita sih orang-orang normal enggak lah. Yang paling seru nih bang, kalau mancing daerah mana sih bang? Timur dong. Kenapa tuh? Timur itu potensi ikan alamnya itu luar biasa. Berapa lama sih kalau mancing kayak gitu bang? Nggak pulang ke rumah? 1 minggu? 1 minggu. Dicariin istri nggak bang?
Saya pernah dicariin istri, sampai ke sana. ya, karena nggak nelpon. Oh. Jadi 2 hari 3 hari nggak telepon, saya mesti nelpon. Kalau di laut kan susah sinyal, gimana tuh? Waktu itu kita turnamen. Ini turnamen di Pulau Widi. Pulau Widi itu perbatasan antara Maluku dengan Raja Ampat. Itu Piala Presiden dulu ya. Itu mengecewakan kita juga dulu karena janjinya mau dibangun tower Telkomsel di situ di Pulau Widi, ternyata kenyataannya nggak jadi. Ya jadi. Tapi ya alhasil kita dan beberapa pemancing jadi terlantar di situ, nggak bisa komunikasi keluar. Sementara kita turnamen itu 3 hari, bayangin. Jadi hari sebelum hari pertama kan kita udah ada di base turnamen. Jadi 4 hari total kita ada di situ. Sehari kita masih tenang, nggak kontak istri ya kan. Masih aman ya? Iya, 2 hari kita disangka mereka udah janda nanti kan. Bahaya. Mungkin mereka kira abang nikah lagi di sana. Nah, itu dia. Jadi udahlah kita kasak-kusuk cari titik sinyal. Kenapa nggak pakai itu bang? Botol kasih surat kirim gitu? Nggak bisa ya? Tadinya sih kita mau berpikir begitu ya, tapi nggak nyampe juga bang. iya, nggak akan nyampe ya. Tapi kan gini bang, kalau kita buang botol pakai surat tuh kan dunia ini kan bulat tuh bang. Iya. Pasti nyampe tuh Pasti bang. muter Iya, ya. muter. Nggak juga ya? Nggak juga. Tapi sekarang udah aman. Kita kan udah Telepon satelit ya? udah telepon satelit sekarang ya. Jadi udah sampai sekarang itu kita di bisnis mancing juga merasa terbantu ya, di tengah laut. Di laut manapun kita bisa dapat sinyal, itu udah luar biasa. Menurut saya ini keren banget. Keren nih. Iya. Ini kan alat pancing brand sendiri nih. Iya. Apa sih brandnya bang? Saya itu dari awal memang membrand nama Pelawan itu untuk senar ya. Iya. Untuk senar. Jadi kita sampai saat ini ada 4 macam senar dengan nama Pelawan, dan itu dengan teknik mancing yang berbeda-beda. Ada Pelawan FC, itu fluorokarbon. Iya. Ada Pelawan Shock Leader, itu Itu produk sendiri. produk sendiri. Jadi punya pabrik sendiri lah ya. Sebetulnya ada yang kita buat sendiri, tapi ada yang kita juga maklun. Oh maklun. Ya, Kalau alat pancing kayak gitu bikin senar, maklun di mana daerahnya? kita ada di beberapa daerah, ada di Tangerang dan di Jawa. Oh belum keluar dari Pulau Jawa lah ya. Belum. Dan pabrik kita juga memang yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi bukan pabrik sembarangan. kalau narik kapal nggak putus senarnya bang. Tergantung kekuatannya. Kapalnya mana dulu ya? Kalau Wah. perahu nggak putus. Iya, atau kapalnya seperti apa? Kapal Iya. kecil Masih kuat. masih kuat. Iya. Kalau kapal penumpang nggak kuat ya. Ya. Gitu loh. Nah, bang, ini kan dunia pancing seru nih ya. Iya. Anak-anak ada penerus nggak bang? Saya sampai saat ini yang menekuni untuk hobi mancing gak ada. Tapi mereka selalu kalau saya ajak mancing Galak. senang. Oh senang. Iya, tapi nggak begitu antusias ya. Yes. Cuman begitu saya ajak senang-senang aja tuh, bisa menikmati lah sehari 2 hari bareng saya mancing gitu. Dan sekarang itu mancing itu menjadi mudah karena kalau dulu kan kita mancing itu harus ke suatu tempat. Sekarang fishing charter itu udah banyak ya. banyak. Keseruan mancing apakah harus menginap atau cuma pagi-pagi pulang sore, atau nih momennya enaknya tengah malam sampai subuh? Setiap memancing itu kan punya target ya.
kita mau mancing ikan apa nih? Taruhlah kita ke laut mau mancing ikan tenggiri ya. Mancing ikan tenggiri. Ikan tenggiri ini banyak bermain di pagi dan sore. Jadi untuk mendapatkan momen itu, kenapa orang-orang sampai menginap 2 hari? Supaya dia dapat momen pagi hari pertama, sore hari pertama, sama pagi hari kedua. Dia dapat 3 momen. Oke. Dia dapat 3 momen. Siang hari kedua dia pulang. Beda dengan orang yang mancing 1 hari. Dapat momen pagi, jam 2, jam 3 dia udah harus balik. Dia cuma dapat 1 momen. Ya. Jadi kenapa orang sampai nginap? Dia ngejar momen. Ada 3 momen ikan bermain di jam-jam tertentu. Nah, itu yang mereka kejar. Iya. Kalau ikan marlin beda lagi momennya. Kalau ikan marlin ini mereka bersifat nokturnal ya. Dia berpindah-pindah. Dia nggak menetap di satu daerah. Jadi marlin ini boleh kita bilang ikan jackpot. Ikan jackpot ya. Jadi nggak setiap orang pernah dapat marlin. Jadi benar-benar keberuntungan. Begitu. Beda dengan tenggiri, beda dengan ikan giant trevally. Itu mereka memang penguasa karang, penunggu karang. Dia teritorial. Jadi the best ikan ini kalau kita tangkap marlin juara satunya ya. Kalau sampai saat ini kebanyakan pemancing mengidolakan marlin. Ya. Seni mancingnya beda juga ya. Ya, tapi untuk sebagian orang, untuk ikan dengan power yang kuat itu ada di tuna dan giant trevally. Jadi giant trevally itu kue, kan kue GT, kue. Kalau di Makassar bilangnya bobara. Oke. Itu. Jadi untuk pemancing masih mengidolakan bobara GT tadi dengan tuna sirip kuning, tuna sirip biru. Itu yang masih idola. Idola ya. Ya. Kalau hiu enggak ya? Hiu enggak. Hiu itu kita memang bukan target, dan memang regulasi kita kan sebagai pemancing juga hiu itu dirilis. Dan memang nggak enak ya dimakan juga, memang kurang gitu. Memang jadi sebaiknya memang kita rilis lah. Jadi kalau dapat hiu langsung dilepas aja ya? Lepas. Tapi ditangkap dulu ke atas enggak? Langsung putusin aja? Biasanya sih kita kalau memang udah reda masuk, kita angkat dulu, kita lepas di atas, baru kita lepas ikan. Kalau bahaya sampai ke atas dipotong gitu tali? Iya, kalau bahaya biasanya terlalu besar, kita buat ngangkat, kita nggak mungkin ganco kan, itu kita putus. Paling gede pernah nangkap hiu seberat apa bang? 2 meter, sepanjang apa? Ada 3 meter saya pernah dapat hiu black tip. Dan itu senar nggak putus ya? Kalau 3 meter kayak gitu? Sebetulnya karena kita memang udah prepare untuk cari ikan besar. Kenapa hiu bisa naik? Karena kita udah prepare cari ikan besar. Jadi senarnya sebenarnya kita udah pakai leadernya 60 lip, kita udah pakai PE-nya berkekuatan 80 lip. Jadi memang wajar kalau sampai hiu tadi bisa naik gitu. Karena memang dari mulai joran, reel, senar, leader, mata kail, semua itu memang mumpuni untuk menaikkan ikan hiu tadi. Oke. Kalau ikan paus nggak mungkin lah ya, lebih gede lagi ya? Paus ada juga yang pernah, tapi paus kan kalau di kita jarang makan umpan. Oke. Ya, banyak kan di kita kan paus hiu ya, yang makan plankton, jadi nggak ganggu. Termasuk pari ya? Pari kan gede-gede juga ya? Ya, pari juga termasuk yang banyak yang besar dan sulit untuk dinaikkan. Kalau ngomong marlin nih bang, yang paling gede panjang berapa meter bang?
pernah ditangkap? Kalau saya pribadi sih, saya paling di ukuran 30 kilo, 30 kiloan. Itu udah panjang. Panjangnya sekitar 3 sampai 4 meter lah. Jadi 5 meter masih ada, Bang. Banyak. Yang kelas paling panjang itu pernah ditangkap untuk ukuran internasional berapa meter, Bang? Banyak yang di atas 5 meter itu banyak. Sampai 300 kiloan, 500 kilo berat. Itu banyak, apalagi di Indonesia Setengah Timur. ton ya? Iya. Itu banyak. Di Indonesia Timur sama di pesisir Lampung, Krui. Itu yang paling banyak. Dan sampai di sana kan dibuat orang sate marlin. Enak, Bang. Menurut orang-orang sana sih enak ya. Karena memang sudah populasinya udah banyak banget, jadi Nggak apa-apa. nggak apa-apa diangkat. Mereka memang udah jadi ikan konsumsi kan. Tapi di wilayah lain itu masih dianggap langka ya? Langka, masih cenderung di kita kalau di daerah timur itu dirilis karena banyak ikan-ikan enak di sana. Ini kan Pelawan ini kan udah lumayan 7 tahun lah, Bang. Iya. Ke depan mau bikin produk apa lagi, Bang? Yang terbaru sih kita joran ya. Joran. Ya alhamdulillahnya juga joran ini diterima di pasar cukup baik. Joran Makau namanya. Pelawan Makau. Makau. Ya Makau itu nama tenggiri. Nama apa ya, Pak? Nama Tionghoa-nya ikan tenggiri itu dibilangnya Makau. Bukan tempat gambling ya? Bukan, itu Macau. Macau ya? Ini Makau. Oke. Makau. Jadi khusus untuk memancing ikan tenggiri. Itu produk kita terbaru. Dan satu lagi joran kolam untuk Galatama, namanya Pelawan Nyimas. Berarti sekarang juga buka-buka kayak toko distributor lah ya? Ya kalau saya sih pribadi memang strategi pemasaran kita lebih dari bukan top and down ya, tapi kita dari bawah. Kita mau ke toko-toko kecil, kita dari komunitas, kita lebih ke end user. Iya. Jadi berbeda dengan toko-toko besar konsepnya. Dan brand juga dibantu dengan artis ya? Ya alhamdulillahnya memang Kebantu. karena produk ini kualitasnya tadi bagus dan akhirnya beberapa kapal-kapal fishing charter ini merekomendasikan Pelawan untuk jadi senar utama di leadernya. Akhirnya artis-artis yang tadinya nggak kenal dengan Pelawan, begitu naik ke kapal mereka disarankannya pakai senar Pelawan. Kenapa? Karena pengalaman saya hanya senar ini yang bagus untuk memancing. Jadi akhirnya mereka mulai mencari senar Pelawan seperti apa. Dan akhirnya sekarang boleh dibilang saya juga cukup senang ya, artis-artis mulai percaya dengan produk lokal ya. Ya dulu karena bagi mereka kan uang nggak ada masalah, mereka bisa beli produk mahal buatan luar negeri, Eropa, Asia, Jepang, segala macam mereka bisa beli. Tapi sekarang saya bangga mereka percaya dengan produk lokal, kualitasnya nggak kalah dengan produk luar. Dan buatan anak bangsa ya. Dan senangnya buatan produk anak bangsa. Wih, gitu. Itu. Bang, pesan-pesan dong
buat anak muda yang mau terjun ke dunia pancing nih? Apa tuh Bang? Ya, terima kasih Bang Jaki. Buat teman-teman yang baru mau mulai memancing atau yang sudah mulai aktivitas memancing, punya 1-2 tackle, pesan saya, memancing ini adalah hobi yang positif. Ya, jadi sangat baik. Ingat, 75% Indonesia itu adalah lautan, ya, sisanya daratan. Nenek moyang kita seorang pelaut, bukan pembalap. Jadi banggalah Anda yang hobi memancing, ya, apalagi pakai senar pelawan, dijamin gak ada lawan. Itu Bang, thank you kata-kata mutiaranya hari ini Bang. Bagus tuh gitu kan. Saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Guys, saya sudah bincang-bincang kita dengan Bang Rozi Pelawan. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita dan see you di next episode guys. Bye, wassalam. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Zaki. Terima kasih Bang. Sehat dan sukses selalu.